Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara dan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102P tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124/TPA tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu, dan seterusnya. Kedua, mengangkat Saudara Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhitung sejak saat pelantikan, dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat menteri, sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Ya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Dimohon kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Ya, itu tadi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Yang baru saja Anda saksikan tadi adalah pelantikan Menteri Sosial dan juga Kepala BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang baru. Tadi untuk Mensos ada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
yang menggantikan Tri Risma Harini yang kita ketahui akan maju berkontestasi di Pilgub Jawa Timur. Kemudian juga ada Irjen Edi Hartono yang dilantik menjadi Kepala BNPT menggantikan Komjen Riko Amelza dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 101P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu dan seterusnya kedua, mengangkat Saudara Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk sisa masa jabatan tahun 2020-2025 terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan oleh anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Dimohon kepada anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada pejabat yang telah dilantik dan pendamping pejabat yang telah dilantik disilahkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya. Itulah tadi saudara, selain Saifullah Yusuf dan juga Irjen Hedi Hartono, juga Presiden melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Nama Saifullah Yusuf saudara, atau lebih dikenal sebagai Gus Ipul, mengawali karir sebagai anggota DPR di tahun 2004.
Lalu kemudian Gus Ipul pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004 hingga 2007. Selanjutnya Gus Ipul juga terpilih sebagai Wagub Jatim mendampingi Soekarwo selama 2 periode hingga 2019. Lalu di tahun 2022, Gus Ipul menjabat sebagai Sekjen PBNU yang saat ini diketuai oleh Yahya Khalil Stakuf. Dengan pelantikannya hari ini, artinya Gus Ipul atau Saifullah Yusuf akan menjabat sebagai Mensos dengan masa jabatan atau bekerja ini diperkirakan hanya sebulan. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, di Istana Negara Jakarta. Cindy? Baik, kami mencoba untuk menghubungi Cindy Permadi di sana untuk menggambarkan seperti apa situasi di Istana Negara saat pelantikan Saifullah Yusuf, Irjen Edi Hartono maupun juga Aida Suandi Budiman. Cindy, selamat pagi. Ya, Okta, selamat pagi. Ya, Cindy silakan dengan laporan Anda di sana. Ya, tadi untuk pelantikan dari satu Menteri Sosial, Gus Ipul, dan juga ada 2 kepala komisioner LPS dan juga kepala BNPT sudah selesai dilakukan. Saat ini yang sedang ditunggu sama-sama oleh wartawan adalah pemberian keterangan oleh ketiga pejabat negara yang baru saja dilantik. Yang menarik memang paling disoroti adalah di lantiknya Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini yang mengundurkan diri, dan SK-nya ataupun juga kepresnya sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo per tanggal 6 September 2024 lalu. Pengunduran diri Tri Risma hari ini berkaitan dengan berkontestasinya Risma di Pilgub Jawa Timur, dan sebenarnya juga menarik adalah karena adanya pergantian atau perombakan komposisi kader partai politik di Kabinet Indonesia Maju atau di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Artinya dengan digantinya Risma dengan Gus Ipul, komposisi jumlah politisi PDIP di kabinet saat ini jadi semakin berkurang. Meskipun jumlahnya sebenarnya bisa dibilang masih cukup banyak. Masih ada 6 menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain masih ada Pramono Anung, tapi yang juga kita tahu sudah mengajukan pengunduran diri. Surat pengunduran dirinya sudah diserahkan kepada Presiden pada awal September lalu, tapi baru akan ditandatangani pada 22 September 2024. Tanggal ini juga menyesuaikan dengan pada hari itu adalah penetapan paslon untuk Pilkada serentak 2024. Kemudian masih ada Basuki Hadi Mulyono yang menjabat sebagai Menteri PUPR, ada Bintang Puspayoga sebagai Menteri PPPA, lalu juga ada Wamendagri, ada Menpan RB, dan juga ada Teten Mas Duki, Menko UKM. Sejauh ini tadi juga Pramono Anung yang kita tahu juga adalah politisi senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebutkan kalau perombakan kabinet di sisa masa jabatan yang artinya mungkin sekitar 1 bulan 9 hari lagi ini adalah setelahnya hak Joko Widodo sebagai presiden pemilik hak prerogatif, dan ia pun tidak mempermasalahkan kalau pergantian posisi Menteri Sosial tidak lagi diisi oleh PDIP. Alasannya sama, karena ini adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Memang jadi pertanyaan sejak reshuffle sebelumnya, artinya ini adalah reshuffle yang ke-10 di periode kedua Presiden Joko Widodo, adalah apakah akan bisa berjalan efektif atau tidak di sisa masa jabatan yang begitu singkat. Presiden Joko Widodo akan melepaskan jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2024 kepada Presiden terpilih dan Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rencananya akan dilakukan di Jakarta. Tapi ini akan kita tunggu juga apa yang menjadi prioritas dari Gus Ipul sebagai Menteri Sosial, karena tugasnya tidak sedikit. Apalagi di beberapa ratas sebelumnya juga yang disoroti atau jadi prioritas juga di pemerintah adalah untuk menyiapkan suatu platform yang terintegritas. Salah satunya adalah bagaimana agar kebutuhan dari pemerintah ini juga bisa diakomodasi. Ini kita akan dengarkan dulu bersama Okta pernyataan dari Menteri yang baru saja dilantik. Mungkin Pak, prioritas tugasnya selama 1 bulan ya Pak ya, karena pergantian pemerintahan kan sebentar lagi. Kasih waktu 1 hari.